Halo, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica, NIM saya 058666611. Program studi atau prodi Sistem Informasi untuk fakultasnya dari Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dari UPBJJ Jakarta. Tugas pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu sesi 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman dibawa oleh Bapak Nurjayadi. Mari kita buka aktivitas belajar keempat. Lalu klik tugas. Nah, ini dia rangkuman yang bahas dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 ribuan pada Microsoft Word. Jadi kalau disimpan sebagai doc dengan daftar pustaka minimal 5. Oke, yang ke B, sejarah Japan dan perkembangannya sampai saat ini. Jadi kita disuruh cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nah, ini yang kedua. Buatlah algoritma dalam bentuk blokan dan PQ kode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu ini dia ya, bisa kalian baca ya kan. Golongan A gaji 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jadi menggunakan pakai kerja ketika, jadi artinya if, iya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Ini dia ya. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Oke. Nah kan gaji pokok ya. Ini gaji pokok ya. Nah, ini kan gaji ya. Misalnya karyawan kita kerjanya tuh fleksibel 8 jam. Nah, tapi dia lebih dari 8 jam. Sampai misalnya nih 10 jam lah. Jadi lemburnya 2 jam ya. Nah, jika karyawan lembur 2 jam nih, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Oke. Nah, jika karyawan lembur lebih, ya kada lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke. Inputan pada program video kode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan tambah gaji lembur. Oke. Nah, yang pertama-tama buat rangkuman ya. Mari kita buka aplikasi Word yang sudah saya buat. Nah, alasan saya pasang begini biar lebih operasional.
Total. Tugas kasus tiga atau ketiga. Algoritma mata kuliah, algoritma dan pemrograman. Oke. Dari Universitas Terbuka, tutor oleh Bapak Narjayadi, sarjana komputer, dituntut oleh nama Barkan, kode kelas 371 itu dari mata kuliah Prodi Sistem Informasi, Fakultas dan Teknologi, UPBG, UT Jakarta, Universitas Terbuka, genap tahun 2025 atau 2026. Nah, tugas soal yang tadi itu ya. Mari kita lihat jawaban. Jawaban nomor 1 dari soal di atas. Algoritma dan dunia pemrograman komputer. Pengertian algoritma. Algoritma merupakan rangkaian langkah logis dan sistematis yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma adalah prosedur komputasi yang mengambil beberapa nilai atau kumpulan nilai sebagai masukan. Kemudian prosesnya untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sejarah sederhana. Algoritma dapat diibaratkan seperti beras yang memakan, terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, menurut kami, pengertian itu bagi seorang programmer, pemahaman algoritma, gitu. Hubungan algoritma dengan pemrograman komputer. Algoritma pemrograman merupakan dasar sebuah program di dalam komputer, berupa langkah-langkah yang secara sistematis dapat menyelesaikan masalah. Gitu. Cara penulisan algoritma dalam pemrograman terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Yodoku, oke. Cara kontrol B. Algoritma memiliki banyak fungsi. Ini ada fungsi penting ya, macam memecahkan masalah, menyusun langkah investasi, menekankan efisiensi, tuh. Jenis-jenis algoritma pemrograman. Beberapa jenis algoritma yang paling umum digunakan dalam dunia pemrograman adalah sebagai berikut. Ini ya, algoritma recursive, algoritma brute force, algoritma sorting, algoritma searching. Tuh. Nah, kegunaannya. Oke. Peran algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman dengan algoritma digunakan dalam berbagai bidang. Di antaranya matematika, komputasi, dan ilmu data, baik itu memecahkan masalah yang sederhana maupun masalah yang bersifat kompleks. Mesin pencari seperti Google, sistem rekomendasi Netflix, dan TV, hingga navigasi Google Maps. Semuanya ditenagai oleh algoritma canggih yang bekerja di balik layar. Pemahaman tentang algoritma
sangat penting bagi mahasiswa dan calon programmer karena memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan bangun karir sebagai developer profesional dengan menguasai algoritma. Seorang programmer dapat menulis kode yang lebih efisien, andal, dan mudah dipelihara. Nah, sekarang sejarah Java dan perkembangannya. Satu, pengertian Java. Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek objek oriented programmer OOP yang bersifat umum, general purpose, multi-platform, dan dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Siapa dikenal dengan moto where where yang berarti kode Java yang ditulis sekali dapat dijalankan di berbagai platform yang berbeda tanpa perlu menyusun ulang kode tersebut dari awal. Hal ini dimungkinkan karena Java menggunakan Java Virtual Machine yang menerjemahkan bit kode Java ke dalam kode yang dapat dipahami oleh sistem operasi masing-masing. Java merupakan bahasa pemrograman yang banyak mengadopsi sintaks dari bahasa C dan C++. Namun, dengan model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin arah bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam titik kode, dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java. Hingga saat ini, Java telah digunakan pada lebih dari 13 miliar perangkat di seluruh dunia. Nah, sejarah awal Java. Sejarah Java akuisisi oleh orang. Keunggulan bahasa pemrograman Java. Ada beberapa keunggulan ya yang membuat Java tetap populer sampai saat ini. Tuh, gimana tuh? Software-software yang dibuat dengan Java. Nah, LinkedIn. Kalian tahu kan LinkedIn itu apa? Sekarang saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu simbol-simbol yang ada di dalam flowchart ini. Simbol opal atau lonceng yang ada di paling atas dan paling bawah atau yang paling terakhir. Nah, ini paling terakhir. Nah, selesai. Itu namanya simbol terminal, yang artinya tanda mulai dan selesai dari sebuah program. Lalu ada simbol jajar genjang. Itu adalah simbol input atau output yang digunakan untuk memasukkan data atau menampilkan hasil. Di sini kita gunakan untuk meminta input golongan yang lembur dari pengguna. Kemudian ada simbol belakang tepat. Ini adalah simbol decision atau keputusan yang hasilnya tuh
Ada dua, ya atau tidak. Bisa juga true atau false gitu. Dan ada simbol persegi. Itu adalah simbol proses. Ya prosesnya gini prosesnya. Kalau ini dia kasih gini. Nah, sekarang kita ikuti alurnya dari atas ya. Nah, mulai. Kemudian masuk ke simbol input, yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan golongan dan jam lembur. Selanjutnya, ini berapa tepat? Pertama, program mengecek apakah golongan A. Jika iya, maka masuk ke simbol persen di sebelah kanan, yaitu 5 juta gaji pokok ya. Jika tidak, program turun ke belakang depan. Selanjutnya, ya selanjutnya lagi yang tidak. Kalau misalnya iya, ya sebelah kanan. Oke. Setelah golongan ditentukan, program lanjut mengecek jam lembur, masuk ke belah ketupan berikutnya. Apakah lembur 1 jam? Jika iya, gaji lembur 30% dari gaji pokok. Lagi lagi, apakah karyawan lemburnya 3 jam? Ya, jika iya, maka 3 jam dan 34%. Nanti hitungannya gitu. Nah, udah menentukan mau berapa jam. Terus ini jumlah penghasilannya. Simbol proses ya. Menghitung jumlah penghasilan, gaji golongan, tambah gaji lembur. Lalu masuk ke simbol jajar kerja, menampilkan output, yaitu total penghasilan. Selesai. Untuk video kode, saya mengimplementasikannya dalam bentuk kode Java dengan nama kelas gaji karyawan titik Java. Oke. Saya akan buka aplikasi kodenya ada ya. Ini program dimulai dengan meminta input dari pengguna berupa golongan dalam format A, B, atau C, dan jam lembur dalam bentuk angka. Oke, program kemudian menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan kondisi if. If else, jika golongan tidak valid, program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Ada program, oke. Selanjutnya, program menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Oke. Berdasarkan jam lembur yang diinputkan mulai dari 30 sampai 38. Setelah itu, program menghitung gaji lembur, yaitu presentasi lembur dikali gaji pokok. Lalu total gaji. Kayak gitu, gaji pokok ditambah gaji lembur.
Dan terakhir, ini program mencetak rincian gaji yang menampilkan gaji pokok, gaji lembur, total penghasilan. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan ya hasil running dari program gaji karyawan yang saya sudah buat. Setelah program dijalankan, nah saya klik dulu deh. Nah, ini dia masukkan golongan A, B, C. Jadi coba kita klik, ketik dia, misalnya B, lalu mengenter. Nah, kita program kemudian memproses klik mau berapa? 5. Lalu ini dia rincian gajinya. Gaji pokok 6.500.000, gaji lembur 2.470.000. Nah, itu kan dari hasilnya dari 38% dikali 6.500.000. Maaf ya, karena lembur 5 jam atau lebih. Oke, total penghitung, nih total penghasilan 8.270.000. Nah, program berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan ketentuan soal. Demikianlah presentasi tugas satu sesi ketiga, algoritma dan pemrograman dari saya, Veronica. Semoga tugas ini bermanfaat dan memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Terima kasih telah menyimak. Tuhan memberkati. Selamat malam. Bye.